Hari ini, 31 Maret 2021, tepat 1 tahun, berpulangnya ke rumah Bapa di surga, Gembala yang kami kasihi, Pendeta Gladys Zenetwi. Banyak kenangan yang sudah kami lalui bersama. Dan saat ini, kami GKI Cinere ingin mengenang kembali cinta kasih dan perjalanan pelayanan Gembala kami yang terkasih.
Selamat malam. Jemaat yang terkasih, sore hari ini kita dikejutkan mendengar sebuah kabar yang tidak pernah ingin kita dengar. Pendeta, rekan, sahabat, saudara kita, Pendeta Gladys Janet Dwi, telah dipanggil Tuhan kembali ke sisinya. Saya sangat shock dan sedih sekali, dan saya tidak ada yang kasih tahu. Mendadak anak saya Eric dan Michael datang, baru saya dikasih tahu. Jadi saya sampai tidak bisa nangis dan kaget dan sedih sekali. Saya juga shock sekali, sangat sedih, hati saya hancur. Kami bisa bangkit karena pertama pertolongan Tuhan. Tuhan kasih saya kekuatan, dan juga dikasih kekuatan sama Tuhan. Juga saya selama 3 hari sesudah anak saya tidak ada, saya tidak bisa tidur dan tidak bisa tutup mata selama 3 hari. Untung Tuhan menggerakkan hati saudara-saudara saya, kakak saya, adik-adik saya untuk mendoakan selama 1 bulan. Tiap hari, tiap jam 4 sore kami berdoa bersama-sama melalui video call. Adik saya yang dari Holland juga mendoakan, selalu berkumpul bersama-sama hingga saya dan Om diberi kekuatan. Saya juga demikian, tentu ada anak-anak saya datang kasih kekuatan bagi saya. Gladys anak yang sangat baik, sangat memperhatikan orang tua. Dia selalu ingat akan orang tua. Perhatiannya yang cukup besar pada orang tua, yang tiap bulan selalu mengirimkan susu untuk papanya, dan selalu kami diberi uang jajan untuk dia. Walaupun kami, Tuhan kasih berkecukupan, tapi Gladys selalu baik, mengingat tiap ada kejadian apapun, selalu berusaha menyenangkan kami. Dia anak yang sangat baik kepada keluarga juga, mengingat kepada keluarga yang kekurangan, dan selalu baik kepada suami dan anak-anaknya. Hidupnya selalu mengalah, dan selalu Gladys itu anak yang rendah hati, dapat menyenangkan
saudara-saudaranya dan adik kakak Adam dengan adik-adiknya juga, tidak pernah ribut, tidak pernah berpikiran negatif kepada siapapun. Kiranya Tuhan menguatkan kami supaya kami tetap dapat menjalankan kehidupan kami walaupun ditinggal dengan anak kami yang kami sangat sayangi, dan menjadi anak yang selalu menyenangkan hati kami hingga nanti kami dapat bertemu di surga bersama anak kami. Kesan tentang Ibu Gladys. Seingat saya, Ibu Gladys mulai memasuki GKI Cinere adalah 21 April tahun 2002. Beliau melayani tahap orientasi di sana. Lalu pada tanggal 2 November 2004 ditabiskan sebagai pendeta GKI Cinere. Kesan yang menarik bagi saya yaitu beliau adalah orang yang suka sekali untuk mencari makanan yang enak, dan beliau orang yang senang untuk menciptakan suasana, terutama suasana ceria, dan di situ di mana ada dia selalu ada sukacita dan keceriaan. Suasana keceriaan ini terus dibangun, kadang-kadang dengan humornya, termasuk juga dengan para pengerja. Sehingga disitulah kita saling bercanda satu dengan yang lain, sehingga disitulah kami merasa kehilangan suasana ini, kehilangan canda dan tawanya. Tetapi Tuhan yang memiliki hidup, justru disitulah Tuhan yang memberikan batas usia 1 tahun kepergiannya, dan disitulah kita selalu masih teringat canda dan tawanya. Tuhan memberkati kita. Amin. Kalau saya ditanya kesan saya tentang mendiang pendeta Gladys atau Kak Gladys, dia orangnya cablak, galak tetapi bukan pemarah, tidak suka menyimpan, suka berdiskusi. Kalau saya berdiskusi, argumen saya tidak kuat, saya yang babak belur, tapi saya mengerti di situ saya dibangun. Dia suka belajar, dia berani mempertahankan argumennya. Nah, dia juga suka tukar-tukar jadwal sama saya, dan di situ saya mengerti bahwa beliau adalah pendeta yang baik, ibu dan istri yang sungguh baik bagi keluarganya dan tentu bagi jemaat. Saya Pendeta Riani Suharja dari GKI Pondok Indah. Persahabatan saya dengan Pendeta Gladys almarhumah GKI Cinere sebetulnya sudah dimulai jauh sebelum kami menjadi pendeta. Kami bertemu di pos GKI Cinere karena kami adalah jemaatnya. Lalu kami bercakap tentang panggilan dan studi kami, sampai akhirnya kami menjadi pendeta jemaat dengan basis pelayanan yang berbeda. 31 Maret 2020 menjadi hari yang tidak pernah saya lupakan. Dokter mengatakan, "Bu, sepertinya hari ini," karena saya setiap hari selalu memantau perkembangan pendeta Gladys dari dokter Rumah Sakit Fatmawati. Dalam gelisah saya mencoba melakukan percakapan imajiner dengan pendeta Gladys dan bertanya, "Kak, bagaimana kabarmu, Kak?" Lalu tak terduga dia menjawab saya dalam hati, seakan berkata, "Ri, bagaimana menurut pendapatmu?" Saya terdiam dan tidak bisa menjawab. Saya makan, saya mencuci piring, dan saya merasa dia terus mengikuti saya dengan pertanyaan yang sama. "Gimana jadinya, Ri, pendapatmu?"
Lalu saya masuk ke dalam kamar, duduk dengan tenang dan menjawab dia dalam hati. Kak, kita sama-sama tahu Tuhan belum tentu mengadakan mujizat. Jadi pilihanmu adalah kau pulang ke rumah Tuhan dengan damai atau kembalilah ke sini walaupun keadaan belum tentu berubah. Jadi kalau kau balik, berjuanglah dengan setia. Aku akan menemanimu. Saya membaringkan diri di tempat tidur sambil menyalahkan lagu Tenanglah Kini Hatiku yang kami pendeta GKI Pondok Indah rekam secara bersama. Jam 2 lewat, sebuah SMS, sebuah WhatsApp masuk ke dalam handphone saya dengan tulisan, Bu, sudah meninggal jam 14.15. Saya menangis dalam pelukan bantal sambil berteriak, Kak, kamu sudah pergi. Dan membayangkan dia ada di mana. Dan tak terduga dia membalikkan badannya, membelakangi saya sambil menengok dan tersenyum seperti biasa. Ri, ternyata di sini jauh lebih enak, Ri. Saya terdiam dan itulah terakhir saya bercakap. Karena saya tahu dia sudah tidak ada lagi secara tubuh maupun roh. WhatsApp terakhir saya dibalas 2 minggu sebelum dia meninggal. Saat dia mengatakan, saya demam, Ri. Namun yang paling tidak bisa saya lupakan adalah saat dia mengatakan, Ri, ternyata janji pernikahan itu termasuk kita siap menderita COVID karena pasangan, Ri. Lalu saya menjawab, iya Kak. Saya berdoa biar Tuhan kuatkan kakak dan beri kesehatan. Lalu saya mengirim doa saya secara audio dan lagu yang berkesan buat saya. Sambil dia mengatakan, terima kasih, aku meneteskan air mata untuk ini. Terakhir ketika saya ingin bertelepon dengan dia di ICU, saya hanya bisa mendengar suaranya karena handphone dipegang oleh seseorang dan suaranya yang sangat kuat menggelegar sambil menggunakan oksigen di mulutnya. Itulah terakhir saya mendengar suaranya. Sebelum akhirnya dia dibawa ke rumah sakit Fatmawati dan ditidurkan dengan ventilator. Saudara, persahabatan saya dengan pendeta Gladys, persahabatan yang saling mengisi, mendukung, menguatkan. Di tengah-tengah tetesan air mata selalu ada tawa dan canda. Kami punya pengharapan dan 1000 mimpi, khususnya untuk pelayanan pasutri, parenting, keluarga. Mimpi itu masih tetap ada. Tongkat estafet diberikan kepada orang berikutnya. Siapakah yang akan diutus oleh Tuhan? Biarlah yang menjawab panggilan itu adalah seorang yang memang benar-benar Tuhan berkati dan Tuhan panggil. Doa saya untuk Geo dan Queen sesuai dengan percakapan kami terakhir secara imajiner dengan pendeta Gladys bahwa Tuhan akan memelihara anak-anaknya. Doa saya juga untuk keluarga besar. Doa saya untuk mereka yang dicintai dan mencintai, khususnya untuk ayah dan ibu pendeta Gladys. Tuhan menolong dan memberkati. Tuhan juga menolong dan memberkati jemaatnya untuk terus mendapatkan gembala yang selalu memberikan positif energi kepada jemaatnya dan mimpi-mimpi untuk membangun jemaatnya. Amin. Satu tahun Gladys Janet V. 31 Maret tahun 2020. Gladys tersayang, setahun sudah berlalu sejak engkau pergi. Kian terasa betapa hati kami tidak mampu melupakanmu. Hari ini kami mengenangmu dalam sebuah kepastian. Karena sebuah pelukan mesra menyambutmu dalam cahaya. Penciptamu, penebusmu, Tuhanmu. Engkau telah bersama Kristus di benua putih berseri. Perjalanan seorang anak manusia, Gladys Janet V, hamba Kristus yang setia, murid Dena Yesus dari Nazaret. Jam-jam terbaik dari kehidupan ini sudah kau jalani.
Tahun-tahun padat bakti keras menguras tenaga telah kau lalui. Menuang abdi, menabur cinta, menyemai kasih. Kisah penyerahan diri pada kehendak Bapa, padat mengukir kisah yang tak pernah mati. Bila kini kau pergi, kenangan semua tentang dirimu mengharu biru di hati kami. Maafkan kami, Gladys sayang, tak sempat mengucap salam, mendampingi melepas engkau pergi menuju negeri seberang pelangi. Tapi terpahat semua kenangan bersamamu dalam pelayanan. Entah itu di kepanitiaan, rapat-rapat komisi, dan di berbagai pelaksanaan program kerja. Tawamu yang renyah berderai, kelakarmu yang mampu meredam debat bersuhu amarah sekalipun. Lalu akhirnya terjalin keakraban yang tak pernah kusut. Karena itulah dirimu seutuhnya dalam tarian kisah duniamu, menekuni kesucian, berpikir abadi. Gladys tersayang, kami teringat di hari-hari akhir engkau meninggalkan kami. Sering dalam khotbahmu engkau mengutip sabda Yesus. Jangan beri hatimu terharu. Dalam rumah Bapakku banyak tempat kediaman. Isyaratkah ini? Lalu dalam lomba ini kau mendahului kami. Tiba di pelabuhan perhentian putih. Perairan bersih sebening kaca, sejenih kristal. Tinggal kami menghitung musim, menatap bunga mekar, memandang daun gugur dalam ziarah kehidupan ini. Dan cinta yang telah kau tabur bagi Gio dan Queen membuat hidup tak lagi sepi. Kesendirian ini tak lagi sunyi. Bersama Ramanda mereka Thomasmu tercinta.
Ini bunga anggrek yang kufoto minggu lalu, menghiasi perjalanan dan kenangannya. Bunga anggrek yang mekar dikirimkan dari para sahabat dan kerabat GKI Cinere, hasil kebun penghantar hambanya menuju taman abadi. Tuhan Yesus tersenyum pada pendeta Gladys dan menjemput ke tempat yang tidak ada air mata, tenang, rumput hijau, bunga-bunga, air segar. Tentu di sana ada juga ya kupu-kupu kesukaan beliau yang dimaknai sebagai hidup kekal. Terbanglah kupu-kupu cantik di taman yang paling indah. Roh Kudus memberikan roh sukacita dan syukur telah bersahabat dengan pendeta Gladys bersama segenap keluarga. Terbanglah kupu-kupu cantik